Masih bersama saya Ulfaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Truk trailer terguling di Balikpapan Utara, sebab musabab kecelakaan diselidiki polisi. Perkara kubangan maut di Balikpapan terus berlanjut. Kali ini 20 saksi diperiksa oleh Ditkrimum Polda Kaltim. Pemprov Kaltim mulai memetakan peluang meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan memanfaatkan potensi Sungai Mahakam. Kubangan maut yang telah menelan korban 6 bocah ini berlokasi di kilometer 8 Jalan PDAM Balikpapan Utara. Pasca kejadian, perkara tersebut telah ditangani langsung oleh Direktorat Kriminal Umum atau Ditkrimum Polda Kaltim. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim menyatakan, permasalahan kubangan maut itu masih dalam tahap penyelidikan dan telah memeriksa 20 saksi. Mulai dari pihak pengembang perumahan hingga pihak keluarga korban dan masyarakat. Diketahui kubangan maut itu berada di lahan perumahan Grand City Balikpapan Utara. Kubangan terbentuk secara alami lantaran pengupasan lahan yang tidak dilanjutkan pengerjaannya. Karena lahan itu masih bersengketa dengan warga. Masalah Grand City? Iya. Masalah Grand City sekarang kan masih dalam tahap penyelidikan. Masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Kurang lebih saksi sudah diperiksa kurang lebih 20-an ya. Sampai hari ini kok asal juga masih ada yang dipanggil juga, baik dari pihak manajemen Grand City, termasuk security-nya, juga masyarakat sekitar. Korban? Gimana? Korban juga mungkin? Keluarga korban juga sudah diminta keterangan semua. Karena ini kan termasuk juga perkara kan mengakibatkan meninggal ya 6 orang. Kubangan maut ini tanggal 18 November 2025 lalu telah menelan 6 korban jiwa yang keseluruhan merupakan bocah dengan rentang usia 5 hingga 12 tahun. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Enam truk milik Brimob Polda Kaltim yang berisikan barang-barang berupa sembako, makanan kering, makanan kaleng, popok, hingga pakaian layak pakai ini rencananya akan dikirimkan ke Mabes Polri Jakarta Selasa siang. Kapolda Kaltim menyatakan bantuan yang dikirimkan sejatinya tidak hanya untuk Aceh saja, namun juga untuk 2 daerah lainnya yang terkena bencana alam, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kapolda juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada dengan cuaca ekstrem yang terjadi di penghujung tahun 2025 ini. Polda Kalimantan Timur untuk bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita sedang mengalami bencana. Semoga apa yang kita kirim hari ini bisa membantu kesulitan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sedang mengalami bencana. Untuk jenis bantuan yang kita kirimkan, yang pertama adalah sembako. Bagaimana sekarang saudara kita mengalami musibah dan sulit dapat sembako. Ada makanan kering, ada makanan kaleng, kemudian ada obat-obatan, pakaian, perlengkapan bayi, dan lain-lain. Setelah dikumpulkan di Mabes Polri Jakarta, seluruh bantuan selanjutnya akan dikirim ke Aceh untuk meringankan beban korban bencana alam yang terjadi beberapa waktu lalu. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.
Antrean panjang ini terjadi di halaman Masjid Al-Ma'rif Jalan Yosudarso, Kota Tarakan. Warga rela berpanas-panasan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang dijual lebih murah dari harga di pasar. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Tarakan dalam menstabilkan harga menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Salah satu warga mengaku dirinya mendapatkan informasi adanya pasar murah dari papan pengumuman yang dipasang di sekitar lokasi masjid. Untuk sawi itu 10.000 ya satu ikatnya. Yang sudah dipesan tolong dipesan kembali. Aku lihat poster pas ngantar 14.000 ya. Oh, pas tadi pagi. Bisa 2 liter ya dagingnya. Hari ini yang diborong apa aja? Borong 2 kilo. ada ya. telur, Satu kilonya 16.000 gula pasir ya. Kalau beras harganya berapa yang dikasihkan? berasnya Telur satu piring 5 per 5 kilonya. 58.000. Cabai rawit satu bungkusnya 3.000. Kalau telur 58 Silakan Bapak Ibu yang mendengar. beda berapa ribu ini kalau di untuk warga pasaran? sini dan sekitarnya. Silakan kita mengadakan gerakan pangan murah. Kalau ya. di pasaran setahunya Hanya pada berapa? hari ini guys ya. Ada yang Dan 6 kita macam-macam, ada yang 62, seperti ini kita gini bisa kita adakan di sini. Itu bisa berapa beras? kali, ya. kalau iya, Sistem dua kali kita enggak adakan di kalau sini. beras itu dia Karena, 65. silakan banyak, borong banyak. Kegiatan seperti ini akan terus dilakukan hingga Tahun Baru 2026 dengan harapan harga kebutuhan pokok tidak melonjak karena permintaan yang meningkat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Ya, melayani Bapak Ibu yang berkata silakan langsung ke barisannya ya. Kita Terutama ini kan sudah masuk bulan Desember ini. ini 3 baris. Sebentar lagi ada Hari Besar Nasional, Ya, 3 baris Bapak Ibu. Natal ya dan Tahun Baru ya. Pas terlayani Jadi ya. menjelang Natal dan Tahun Baru ini kita galakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Gerakan pangan murah. Hari ini dan mungkin 2 minggu ke depan kita akan laksanakan lagi ya. Ya. Dalam rangka pengendalian harga. Ya, agar jangan sampai terlalu naik jauh. Ya. Kalau hari ini yang dijual rata selisihnya berapa, Pak? Dengan harga pasaran? Yang jelas ada perbedaan dengan di pasaran ya. Bahan pokok yang dijual pada pasar murah diantaranya beras, telur, berbagai macam sayur, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya. Pasar murah adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menekan laju inflasi, terutama saat pasokan pangan terhambat atau permintaan meningkat. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.